Oh, apa? Pinggan, piring. Bahasa apa tuh pinggan itu? Itulah keras betul saya bahasa Melayu nih, Mas. Kadang bicara pun diketawa kan kalau sama orang Bandung tuh kalau saya nelpon keceplosan. Bahasa apa? Ah. Kalau orang Melayu bilang pinggan piring ya. Ya, itu piring. Tapi yang senang celana saya seluar katanya. Pakai seluar katanya kan celana Jadi seluar. bagaimana Pak Gubernur? Ini para Pak Ini Menteri-Menteri. Pak Kabin Pertanian kok lama-lama di bawah tuh. Aduh. Nah, itu soalnya Di hadapan kering, Pak. Pak Kering. Menteri-Menteri Apa ini. kering? Yang Padang tuh tanahnya kering. Oh, Jadi usahakan disiram dulu kan. basah dulu. Ya, harus basah. Ayo Pak Kasih Pertanian duduk. Pokoknya di sini kita kasih pangkat semua. Kepala. Naga ada. Kepala naga nak nyangkut-nyangkut. Itu ikan Pak. Sebetulnya enak makan pakai tangan. Itu ikan sambal pedas di toples tuh. Nah kan. Ayo tambah. Pak Kasih duduk, Pak Kasih duduk. Sebentar saya cuci tangan dulu. Ah, bawa koboannya Pak Kasih. Ya? Ya jalan dulu Pak Menteri. Ada Ini malam nih malam panjang nih. Jadi kedatangan saya malam nih Bang Bebe, mengingat, menimbang dan seterusnya. Para petani Indonesia ini harus lebih menguasai pasaran. Yang pertama itu pasaran dalam negeri dulu. Bagaimana caranya menguasai pasaran itu? Jangan cabai didatangkan dari Cina, dari Vietnam, ya kan? Apa perlu kita dulu memenuhi kebutuhan di Indonesia? Oh iya Mbak, ya, makasih. terima Mbak. kasih. Bapak Pak De, Rene. ini ya berarti butuh Pak uang De ya? iki orang Melayu apa orang Jawa iki? Orang Jawa. Oh Jawa, Jondi, Jondi. Pak De. Jawa. Sini Pak De. Oh iya. Rene. Kalau aku orang Jawa jadi-jadian Pak De. Iya kan? Wah, bola belum habis lagi ya. Wah, iki Jawa kabeh. Jawa kabeh. Nah, orang mangan ngumpul. Bang Beben diam. Bang Beben kan orang Sunda. Ah, Jawa juga. Jawa juga. Jawa Edan. Jawa edan. Iya, iya. Jawa edan. Ini wo. Iya. Oh iya Mbak. Oh, Itu kan sayur ubi. Oh nggak apa-apa Mbak. Karena di kebun ini cabai pun dimakan enak Mbak. ini Tapi aku jumpa Bang Beben Kuahnya. hanya malam aja terus. Kenapa nggak bisa siang ya? Ada kuahnya, Mak. Wah Pak Kabit sama apa Kapokja ini ya lagi menangani air ya, irigasi ya. Ayo guys, makan. Makan. Pak De tinggal di mana Pak De? tempatnya mana Pak? Ceng. Kerupuk. Oh, ini kerupuknya nanti. Biasanya kalau malam Ini nih. Pak De, Pak Beben ini kan berburu nih. Malam ini dia tak payah cari buruan. Gak ada buruan di sini. Udah terbentang buruannya. Ternyata di dalam tuh ada sungai lagi Bang. Ada. Udah bersih juga itu di sana. Jadi burung-burung udah pada lari. Pindah ke sana juga. Nah, apa? Enggak takut dia. Ya. Bisa juga burung-burung ini pindah ya. Lah, abang ngerazia terus sih. Iya razia Bang Beben. Setidaknya bertanggung jawab kan, tembak dimasak.
Yang tidak bertanggung jawab tuh ditembak, dibiarkan. Ah, Nah, iya. itu kadang orang tuh banyak salah juga. Hewan yang tak berdosa dibunuh katanya. Iya. Kan dimakan. Iya. Gitu, kalau tak dimakan ya itu hewan tak berdosa dibunuh. Betul itu. Ada kemarin saya ngangkat konten kan, aduh saya tutup apa akun dia balik kan berburu tuh kemarin. Kalau tak dimakan ya Tapi kan kalau kita di sini kita makan semua Bang Beben. soalnya kita nembak pun yang populasi Ayo. banyak, bukan populasi Populasi. terbatas atau yang dilindungi gitu kan. Tapi mulai sebulan ke depan kita lindungi dulu Bang Beben. Nah itu Ya, ya. kita keluarkan surat edarannya. Dilarang menembak di area perkebunan Cakrawala dan Patio. Jadi saya tuh ada kemarin ada tertarik, ada satu video dari Tribun Medan tuh kan, Nah, orang yang servis senapan Pak. hmm. Jadi di situ saya komen kan, entah komenan saya yang salah, perasaan yang saya tuh tidak mempermasalahkan apa tukang servisnya gitu, tayang videonya. Yang saya balas komenannya tuh orang yang mengomen, tapi di situ salah banyak orang yang mengartikan kan. Nah habislah saya itu diserang. Jadi Tapi saya balikkan lagi karena saya tidak sedikit pun tidak ada unsur istilahnya negatif ke tukang servis tuh kan, justru ke yang ngomen tuh. Nah, ujung-ujungnya apa Pak? Jadi saya agak tertarik tuh ya, saya pun ada ahli di senapan gitu kan, untuk merakit mau buat PCP mau. Jadi judulnya tuh di situ tuh sampai ada yang minta WA yang melalui info. Jadi ngajak kerjasama malah dapat proyek ya? servis. Nah itu daerah Pekanbaru. Ah. Nah, saya di situ pun saya lihat kalau Pekanbaru bisa jadi karena ayam hutan masih banyak kan. Kalau di sini kan istilahnya yang punya senapan pun jarang turun karena cuma punai kan, punai paling kayak gitu. Kalau di sana jadi Bang Beben, kalau ada netizen komen, walaupun komennya agak pedas, gak apa-apa kita terima aja. Emang berat sih, kadang-kadang ketus-ketus, itulah. kadang-kadang bikin emosi kita, tapi ya sudah, namanya netizen. Kebebasan berbicara biasa kan. Iya. Nah, akhirnya kan dengan ada komen-komen gitu kita bilang kita punya kemampuan memperbaiki senapan PC itu, Iya. akhirnya ngajak kerjasama kan. Iya. Nah itu Banyak. keuntungannya. Ada yang pesan senapan, tapi saya belum terpikir apa, modal belum ada gitu. Saya punya penghobi dan sedikit punya keahlian merakit senapan gitu. Itu pun kaliber 4,5 gitu. Memang tak berhenti itu handphone saya tuh, saya tutup itu karena saya kan Jangan kerja. Bang, biarkan aja. Nah, istilahnya saya kerja Pak gitu kan, gitu. Ya tapi kan handphone ditaruh dalam tas. Kadang jadi saya keganggu kerja itu sekali istirahat saya nengok handphone tuh kan Langsung ada rasa penasaran gitu kan. ratusan akhirnya menjawab. Akhirnya gini terus. Terlena ya, karena menjawab netizen itu ya. Iya, jadi ada yang ngebalas salah ya, saya ujung-ujungnya saya ingin membetulkan, jangan pikirnya saya apa udah begitu ya begitu gitu kan. Kalau kita bisa menyampaikan pesan, nah ternyata netizen salah ini. Iya, itulah. Nggak mungkin kita komen karena tidak mengerti kan Bang. Oh iya. Hmm. Ya apa? Tapi asik juga sih Bang, kalau netizen agak ketus-ketus itu kan wah seru nih. Jadi ada yang kita balas gitu. Ya tentu membalasnya kita yang sopan. Itu lah kalau saya yang sopan ya apa adanya gitu kan. Malahan kadang yang saya antam tuh ya memang itu hak dia, tapi jangan segitunya gitu kan. Jadi kelainan di senapan tuh dia cuman gembos. Ada. Kalau saya katanya membandrol yang gembos tuh terima siap 400.000. Nah, itu kita ambil modalnya aja. Kalau senapan masalah di gembos itu cuma 15.000.
itu di sini yang istilahnya order dikirim gitu kan Mak. Nah, setidaknya ya jangan segitu 100 gitu. Memang itu hak dia, tapi janganlah terlalu kencang gitu kan. Kayak gitu. Biar terus berjalan. Tapi memang Bang Beben, ilmu ini mahal Bang Beben. Iya. Jadi ketika ilmu ini bermanfaat bagi orang, ada juga orang yang memberikan ilmu ini, ya mungkin dia berpikir, ya sudah saya berikan ilmu ke seseorang, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Nah, jadi amal jariah untuk dia kan. Iya. Ada juga orang yang memberikan ilmu ini harus ada timbal baliknya. Iya. Nah itu tadi dengan harga. Ya istilahnya gini Mak. Ya memang itu memang aturan apa istilahnya kerja sama bisnis seperti itu kan. Tapi Iya. jangan sampai terlalu. Ya, ya. Ya istilahnya modal 15.000 Pak, 150 pun itu udah kencang. Nah itu durasinya pun takkan 1 jam, betul kan itu. Karena kenapa saya bisa bicara? Karena saya membuatnya seperti itu Nah, gitu itu kan. kan terbantahkan dia kan. Iya, Nah, bukan hanya teori, saya di situ udah praktek juga. Saya jelaskan di situ. Nah, kalau modalnya 100 ya tak apa 300 ongkosnya gitu kan. Ini kan modal 15.000 Pak. Seperti itu kan. Kalau modal 15.000 400 itu memang kalau menurut saya keterlaluan lah Pak. Karena banyak yang ngeluh juga, contoh Katio, aku kemarin gembos katanya 250 kena. Dia kan ngeluhnya di situ. Nah, setelah tahu kan ngeluh, karena apapun yang dibuat pasti tahu gitu Pak. Itu sejak kapan Bang Beben menguasai keahlian merakit-rakit senapan PC, senapan angin ini? Dari SMP ya Pak. Dari SMP. Dari SMP ya, sebetulnya itu kan ada pelajaran tapi untuk orang tertentu kan. Ya istilahnya di SMA kita tadi ajarkan gitu kan, cara membuat nama atau gimana tadi ajarkan kan. Ini otodidak atau ada yang ngajari atau gimana? Otodidak plus lingkungan. Wah, lingkungan. Ya, karena saya di situ kan kemarin banyak juga teman di daerah Cipacing tuh. Oh, Cipacing. Nah, di Ya. Bandung tuh kan, jadi ngumpul di situ. Nah, akhirnya terbentuklah otodidak tuh. Ini, terbentuk otodidak. Atau kita pindahkan Cipacing ke Cikundur ini. Nah, Cikundur jadi namanya. Gimana? Cipacing tuh. Bisa juga. Tergantung Pak Gubernur lah. Nah, tergantung kabit pertanian beralih profesi atau gimana Iya, gitu. iya. Jadi dulu tuh ya pergaulan, nah macam gini lah. Jadi kalau malam gini tuh macam gini kan nanam cabai. Kalau Cipacing kan malam gini merakit, merakit yang membuat teori, yang praktek. Jadi Hari-hari itu aja yang iya, dihadapi. model senapan baru nih. Sekali ditembakkan 2 batak tak tembus. Gimana nih caranya? Kan? Ini 2 bata atau 2 bata? Jangan salah sebut nih. 2 batak, 2 batu bata Batu merah. bata ya, ini bahasa Sunda. 2 batu Oh, bata merah. Ah, 2 bata merah itu karena kalau kami orang Minang bilang 2 bata orang Batak gitu. Batu iya. bata gitu. Batu bata. Bata. Batu bata. Jadi Bata bukan bata. memang Pak. ya makanya Bata. lain daerah Ya, ini kan bata. Bata, bukan bata. Jadi kalau bata itu kan ada K. Nah, betul itu Ada Anda. K. 100 itu Anda. Ini bata gitu kan. Poin 100. Ini bata. Yang bata itu Anda di masih 0 poinnya 100 Bang Beben. apa, kalau Bukan, karena- kalau bata itu yang 100% sejajar yaitu alif bata. Ah. Itu satu jajar. 200 itu Anda Bang Beben. Anda masih karena 0. mengucapkan buku bahasa Bang Beben beda. Iya. Jangan sampai orang salah tangkap. Logatnya ya, logat Logat. Sunda sama logat mungkin Logatnya. yang agak beda. Berarti saya 100. Ya 100 Anda kan minta 200 100. Oke, berlanjut. Silakan. Waktu tinggal 15 menit. Gara-gara batu bata itu lah nih. Nggak, kadang-kadang kan bahasa Sunda nih dia kalau kayak nama aku lah ya. Nama aku kan Cakrawala. Ya. Dipanggil kalau orang Sunda manggil kan Cakrawala gitu dah. Iya. Begitu jadi dijeda dia. Ya aku nggak terima lah. Karena sama orang Sunda tuh kepalanya tak pernah tak mengangguk.
Jadi nih macam kalau kata Boko tadi cakrawala kan, kalau orang Sunda bilang kenapa cakrawala gitu, cakrawala, nah itu. Iya. Gitu. Kalau orang Sunda itu biasanya istilahnya Gitu ya. satu kebiasaannya dia kalau bertanya sama menyapa itu kepala pasti mengangguk. Itu ciri khas Macam orang sopan Jepang gitu santun. bukan ya? Ya. Macam agak orang Jepang gitu ya. Dan Kalau Wowo ngangguk-ngangguk terus ya, ngangguk rupanya ngantuk dan ini ngangguk-ngangguk gitu. kalau Sunda kasar dia tak mengangguk. Kalau Sunda halus malahan punggung bisa ke bawah. Oh gitu ya. Kalau Cirebon itu masuk Sunda apa itu Cirebon? Kalau Cirebon perbatasan. Perbatasan. Jadi Cirebon tuh antara batas Jawa Tengah sama Jawa Barat. Oh, antara Sunda dan Jawa ya. Antara Sunda dan Jawa. Kalau Cirebon, makanya dia bisa lancar dua bahasa. Nah kenapa Bang Beben buat tato-tato tuh? Gambarnya kok di badan, kok nggak di tembok gitu, kok nggak di kertas gitu. Jadi terasanya sekarang ya untuk yang belum bertato bukan sebisa mungkin, pokoknya jangan. Tapi contoh ini masih muda. Saya sekarang udah menua juga. Dulu masih muda ya sama. Ada orang yang lebih tua dari saya. Nggak usah pakai tato. Nah, nanti kalau udah tua gini, karena mungkin udah garisnya juga kita punya darah muda. Gimana nanti? Kalau lagi muda kan apapun, gimana nanti? Macam nanti. Bisa nanti. Ada lagunya itu ya. Darah muda itu darah ya. muda Nah, gitu kan. lagunya. Tapi kalau udah tua gini istilahnya, makanya saya kalau siang, nah ini pun kan nanam cabai aja, tak pernah lepas dari lengan panjang. Itu di situ tak ada orang yang bilang pun atau gimana, malu gitu. Karena mungkin kalau untuk sejarah istilahnya orang fanatiknya di situ tuh memang tak boleh melawan kodrat katanya kan. Tapi mau gimana lagi gitu. Dan ya terasanya udah tua gitu. Makanya saya sampai sekarang pun paling menghargai sama yang namanya orang di atas gitu. Karena dia lebih tahu gitu, lebih udah merasakan. Tapi ini kan Bang Beben sebetulnya kan seni ya. Tapi ini hanya salah tempat saja ya. Salah tempat menggambar ya. Lain kali Bang Beben gambarnya di pokok durian. Jadi ya itulah, orang pun banyak kenapa kamu pakai tato di situ. Tapi bukan karena merasa preman dulu ya. Bukan. Jadi saya di sini ya mungkin kalau untuk orang yang tak tahu tato itu untuk orang preman, padahal bukan. Contoh saya sampai sekarang istilahnya saya punya 2 orang anak istilahnya. Sampai sekarang anak saya yang udah ada yang SD yang kecil udah mau SD belum pernah jumpa. Dan ini tuh tato tuh bukan kayak, yaitu karena saya di luar kayak gini sekarang pun untuk semenjak lepas dari anak tuh 6 tahun saya tak pernah jumpa anak. 6 tahun enggak pernah jumpa. Tak pernah. Makanya ini nama anak perempuan saya Rahel. Oh gitu. Ini Untuk yang mengingat ya. laki-laki, ya. Untuk mengingat ya. Karena di sini punya ambisi sakit. Karena mau di gimana pun ya normal saya nih, sakit hati itu. Nah, akhirnya di mana sakit itu kalut. Gitu. Kalau Jadi udah dilampiaskan di sini ya, seperti itu sebagai di lampiasiannya. penghibur ini ya, pelampiasan tadi ya. Jadinya Jadi kalau nanti Bang Beben sakit hati lagi, udah potong aja urat nadi semua. tak juga, itu lebih istilahnya kalau seperti itu. Itu asa ya. Salah. Itu orang yang salah ya. Orang yang salah. Sepertinya Anda menyarankan bulan tempatan nih, Pak Gubernur. Aduh. Kalau saya sekarang mungkin kalau untuk Bukan gitu. Kadang-kadang orang putus asa, dia berpikir ya udahlah, aku terjun aja lah dari jembatan ini, atau aku bunuh diri aja lah, masuk ke laut atau ke sungai, atau gantung diri. Nah, ini kan orang-orang yang nggak jelas pemikirannya, pendek. Padahal setelah mati dia jadi bangke dia. itu loh. Nah ini pesan untuk orang-orang yang putus asa ya, Iya. janganlah apa yang nggak ada manfaat, Intinya hidup neraka hukumannya. hidup tuh sebetulnya tak susah, gampang aja hidup. Gampangnya dari mana? Mungkin karena saya udah banyak jam terbang sampai ke sini gitu kan, ada di Tanjung Batu nih. Satu aja itu, saling menghargai itu. Gitu ya. Mau berbeda suku, mau berbeda apa. Gitu, Nah, saling buktinya menghargai. malamnya lah di pondok ini saya lihat kan,
ini beragam suku nih. Tapi enak, enjoy aja kerja gitu. Itu lah. Menikmati. Saling menghargai kalau buat saya sekarang kayak gitu. Dan- Suku Manting belum datang ya. Oh, belum. Belum. Biasanya malam itu. Nah, dulu awalnya Bang Beben ini kerja apa nih? Ya dulu di Telkom. Oh, di Telkom ya. Apa itu kegiatan yang di Telkom? Pasang tower gitu. Pasang tower. Ya, buat tower. Wah. Berarti Bang Beben suka di ketinggian ini. Ya kalau di ya istilahnya orang tuh punya kesanggupan dan rasa senang. Kalau saya istilahnya yang ekstrim, yang berbahaya justru senang, entah kenapa kayak gitu. Berarti tentara langit juga nih. Kayak gitu. Tentara langit. Senang gitu. Hobi di ketinggian. Jadi macam kemarin-kemarin kan ular apa itu berbahaya tapi Ayo makan ya. Oi, wah udah dari Udah, Pak tadi. Tio? Pak. Sudah. Oh, udah semua dari Tinggal tadi ini nunggu nunggu Kabit bawa. Pertanian Dari ya. semua. Ya. Ini yang tak ada gigi kan? Ah, Aduh, lewat dulu. Untuk yang tak ada gigi katanya. Wah. Jangan digoreng. Kabit Pertanian aja lagi nih. Kita menunggu dari tadi. Ini kasih Ya, kasih. silakan Pak. Saya Ayolah. sudah. Piring masih banyak, berarti perlu makan lah. Nah, ini baru Oh, dikasih. itu udah 3 kali cuci tuh, Pak Tio. Senangnya di situ, yang berbahaya itu senang. Gitu pula ya. Entah Ini kenapa Jo, macam anu topnya di belakang itu tadi Nah, dibawa orang-orang ke belakang. Nah, itu kan ada kulit ular tuh. Itu gimana cara Bang Beben nangkapnya? ya ditangkap aja ditarik itu. Main tarik-tarik aja ya. Tarik. Berarti Bang Beben ini kalau narik apa? Narik ular mah gampang. Oh, berarti kalau sama ular ini ya, apa bisa menjinakkan ya? Ya intinya yang selalu salah tuh takut. Takut ya. Kalau Misalkan kobra, ya itu takut. Kita terkejut, dia terkejut. Udah. Gitu. Jadi melawan ya. Tapi kalau kita cuma kobra dia udah berdiri gini. ya. Berarti Kita udah di diam sini. aja. Ini ada. Nah, Dia diam juga ya. Nah, jadi kalau kita tak takut dan kalau ular kobra itu ya saya juga melajari sedikit kan Iya. Ya. dia tuh tidak bisa melihat tapi manusia tuh punya vertikal panas Oh. yang kenapa meskipun kadang ada orang diam kobra itu tetap nyerang orang tuh takut jantung yang kencang. Nah, jantung tuh ngeluarin partikel panas tuh. Oh gitu ya. Itu saya cek di Karena di saya melihat dunia. di YouTube ini banyak teman-teman dari Jawa Barat ini yang mahir-mahir daripada ular kobra ya dia kan. Nah, jadi mereka ini macam sudah Tapi tahu. bukan mereka seperti ular juga ya? Ya seperti ular juga. Memang gayanya ya. Nggak bisa dia bergaya harimau, dia mesti bergaya seperti ular begini, ya kan? Nah, mengikuti Iya. iramanya seperti itu. Karena dia makanya. karena yang dia lihat tuh partikel bukan wujud bentuk manusia gitu. Apa yang Berarti- ular tuh gerak kita gerak, nah dia tuh tak merasa terancam. Berarti ular ini tidak bisa melihat lah ya? Tidak bisa melihat gitu. Tapi ada juga yang bisa Dia melihat. pakai sensor aja ya? Nah, istilahnya semua ular kan penglihatan yang paling buruk itu ular. Mungkin saya agak-agak sedikit memahami. Jadi ketika ular itu bergerak, si pawang ular tadi dia seperti menyelaraskan irama frekuensi. Iya. Jadi ngikut gini juga dia. Itu. Nah, tapi kalau dia misalkan ada ular langsung wah, langsung lah dipatok sama dia kan karena Iya. frekuensi detak jantungnya tidak Iya, sama. gitu. Ini enak Pak Tio? Nah, mungkin Cabai. ya. Karena mesti begitu penjinak ular dia mengikuti frekuensi Iya. ularnya dia bergerak ke sana kemari gitu kan. Jadi cabai ini Pak Tio tak terasa orang Jawa yang membuat. Memang bukan orang Jawa yang Oh, bukan orang Jawa nih. Itu orang Melayu kan. Melayu. Nah, makanya. Kalau tapi orang Melayu kadang-kadang kan ada manis juga Pak Tio. Ini enggak. Ini sudah kolaborasi kayaknya. Ada Kin Master, ada Cupcut. Nah, digabung ya. Iya, seperti itu. Berarti penambahan aplikasi baru nih. Ya, iya. Kemarin terang tulak besar gini nih. Ular apa itu? Tak terang tulak tuh. Oh, tarantula. Labu-labu yang besar tuh. Wah,
gitu kan. Itu Ada di sini bang. ada. Itu udah saya bakar, saya kasih Edi karena Edi ini rambutnya kurang tumbuh kan. Nah, Nah, Tumbuh. itu bisa tumbuh gitu. Ya tapi takkan selebat. Nah, kalau umur-umur masih muda, nah itu lebat tumbuh. lah ini dari mana pula abang dapat buat tarantula ini bisa menumbuhkan rambut pula? Ya, yang pertama saya tak melajari jauh, cuman di situ itu udah dari nenek moyang dulu. Udah dari nenek moyang dulu. Itu kemarin kan apa sarangnya itu kena cangkul. Nah, ya kalau yang tak tahu itu jelas lewat nyawa itu kan. Nah, setelah sarangnya kena cangkul, nah dia tarantula itu terkejut. Tapi dia diam. Nah, jadi dia diam tuh jangan sekali-kali. Nah, karena dia diam, kita coba mainin itu jangan. Nah, kasih apa kayu agak panjang atau plastik. Nah, kita tepuk dulu, dekatkan atau gimana kan. Nah, dia nyerang. Nah, tapi kalau udah nyerang, udah puas dia. Nah, di situ baru kemarin saya gini kan naik. Udah nyerang dia tuh. Wow, sampai merentel tuh kan. Nah, gini kan naik. Dia nyembur kayak kobra juga nggak? Nah, kalau tarantula tuh Loncat nggak dia? loncat, Pak. Loncat ya? Loncat. Wah loncat itu yang agak rawan. Makanya kayak kita kasih agak lidi panjang, kalau dia udah terkejut, buat dia puas dulu. Nah, kalau dia udah puas gigit gitu kan, nah kita gini kan tangan naik biasa dia. Walat. Diam aja. Cuman yang kadang saya bingung sampai sekarang tuh, tarantula tuh kalau dibakar tak hancur. Tarantula dibakar tidak hancur. Hancur. Sampai sekarang abang bingung. Ah, Belum itu. ada apanya Itu. jalan keluarnya. Kenapa bisa tidak hancur? Ah itu. Jadi taruh kan di kompor gas itu kan, nyalakan, udah mati itu. Ah, menyala, hitam, Merah. merah. Tapi tak jadi abu. Berarti sama kayak kepiting nggak dia? Kalau kepiting mungkin tempurung keras. Ya. Nah, kalau Oh, ini lunak ya? lunak. Dia bulu aja gitu yang banyak. Belum dapat abang jawabannya. Ya, gitu. Nyari-nyari. Siap. Itu belum habis bibitnya. Jam berapa? Jam 10 kurang 5 menit. Nah, itu kode dari Alam. Kasih Pertanian. Pak Tio langsung melirik gini Pak. Kasih Pertanian. Jadi sampai jam berapa nih Pak Tio penanaman? Oh pagi lagi ada ya Pak ya? Salah. Oh besok malamnya. Oh tetap malam gitu. Pagi lagi gitu. Oke lah, kalau gitu Pak Wo, karena teman-teman lanjut bekerja, kita Cekidot. bukan cekidot dulu itu kameranya. Oke.